Sabtu betul. Pegangan Bante. Izin. Oh, ambil bantu Peter. Lupa, lo hujan beribet boy. Udah pagi. Hujan. Bisa dilunjak nih wah. Iya kok, ini bajunya warna apa?
Ada mau bapak yuk? Jangan pilek ya. Iya. Nanti kita kayak pada saat Makasih ya. Oh. Itu warna kobol. Kobol. Itu gunung Ciremai. Bagus mau ke warna sabok aja. Apa berarti? Jual naga pak. Jual naga. Jual naga. Jual naga. Naga ini kan naga ini mau. Go. Batang. Satu di tengah kan atau tengah ini maju buat dari Rangga baru ke sana tengah sini ya enggak estafet sama keluar iya keluar dulu ada buat kita dari bawah dah estafet ke bawah kamu di atas ya biar cepet nih ntar Iya.
Kalau ini pakai kacang di sini kan teh. Pakai kacang. Pik. Taruh situ bangku aja. Taruh di bangku. Kayak roti taruh di bangku ntar. Taruh bangku dulu. Nah. Ini deket dispenser. Dispenser. Kalau udah lumpur ada suara begitu nggak bisa ya. Nah, lihat-lihat perhatikan. Kalau ada guru mana beliau lebih terak, lihat siapa yang bakal pegang apa. Itu harus yang betul-betul inilah cekatan gitu. Jadi tahu mana yang bakal dipegang itu bakal jatuh, mana yang bakal bunyi. Kalau di Nakamno apalagi itu kan yang di depan lumpur itu pasti tahu. Dia biasa pakai nampan. Nampan itu kan besi yang stainless. Begini aja, beberapa kali langsung beliau bilang, berisik nggak? Cara kerja biku hutan itu diam, mas, tidak berisik, nah, tenang, tapi cepat. Nah, bukan tenang, lama, pelan-pelan, nah itu juga nggak kepake. Jadi harus cepat juga, tapi tenang juga. Nah. Pernah juga kalau di Bantat itu ada umat biasa datang kan, lihat biku Bantat biasa kan bagikan makanan, oper-operan. Nah lihat ini para biku waktu ngantri, waktu bagikan makanan sama sekali tidak saling bicara. Tanya sama Lungta, ini para biku di sini tidak akur apa? Nah, tidak ada yang saling bicara. Lalu Lungta bilang, mereka masing-masing meditasi, masing-masing bhawana. Nah itu. Jadi memang wihara hutan ya seperti itu. Beliau jaga sekali ketenangan. Kalau tidak perlu, tidak penting, beliau tidak bicara. Beliau diam. Hanya hal-hal terpenting saja baru keluar suara. Kasih tahu ini dan itu. Makanya sini, nah, malam ini baru kelihatan juga. Nah, tadi pagi saya pikir, loh, kok ada air? Kamu bingung juga lihat. Nyalakan lampu belum kelihatan itu tetesan dari atas. Pikirnya kenapa hanya air ada di bawah. Pertamanya ya mungkin hanya pikir mungkin orang di dapur sudah naik ke atas sudah ngepel, jadi sisa pelannya. Tapi begitu turun tanya katanya belum dipel. Nah, sempat masih bingung juga ini air dari mana. Nah, begitu sudah agak terang tadi datang melihat, oh ternyata dari atas, betul. Akhirnya sudahlah, cari cara antisipasi. Nih. Ya kan? Jadi bagaimana antisipasinya? Tahu ada air bocor, gitu kan, lihat. Lalu bagaimana? Kalau diam saja ya tidak ada penyelesaian juga. Tetap saja nanti basah semua. Juga cari ember lah, pasang ember. Nah, kasih keset di sana. Nah, itu namanya cara kerja. Nah, kadang banyak orang itu tidak tahu cara kerja bagaimana. Hanya ada bisa kasih masukan, bisa kasih komentar. Kadang lihat seperti ini, ya sudahlah, begini adanya. Gitu. Sementara ya lihat dulu. Nanti bisa diperbaiki ya perbaiki, tidak bisa juga. Ya mau dikata apa? Diri saya sendiri pun saya tidak bisa memperbaikinya.
naik ke atas juga tidak bisa. Jadi mau ngomong juga sadar diri jadinya gitu. Makanya ini juga salah satu ilmu juga. Nah, ilmu penting. Yang mana kalau misalnya ada orang-orang yang cakap dalam komunikasi, khususnya dalam negosiasi, itu akan tahu hal ini. Yang mana ketika kita misalnya ingin bernegosiasi dengan siapa, itu yang akan dijadikan sebagai prioritas utama terlebih dahulu adalah bagaimana bisa memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Ini yang utama. Jadi ketika kita misalnya berpikir kita mau bernegosiasi dengan siapa, ingin beradu argumen dengan siapa, di awal sudah berpikir bagaimana saya dapat manfaat, bagaimana saya bisa menang dalam debat. Nah, itu udah salah duluan. Karena bagaimanapun ketika kita seandainya ya, sekalipun itu benar dan sekalipun kita menang dari debat tersebut, tapi apa yang terjadi? Akhirnya adalah permusuhan. Dan mungkin tidak ada lagi orang yang ingin berbicara dengan kita. Karena apa? Ya sekalipun mungkin kita pandai, sekalipun kita punya banyak pengetahuan, tapi orang lain juga tidak ingin malas untuk berbicara karena tidak bersedia untuk mendengar, hanya bersedia untuk mengemukakan pendapat. Nah, ini makanya coba untuk kita pakai. Kalau mau punya kemajuan, karena bagaimanapun untuk maju itu tidak bisa maju sendiri. Kalau bisa maju sendiri, ya hidup saja sendiri. Tapi kenyataannya juga tidak bisa. Ini banyak ditemui. Bahkan Lumpo sendiri pun sering mengatakan demikian, karena sering menemukan orang-orang yang demikian. Yang mana kadang di sana ada murid-murid beliau tertentu yang selalu berpikir mungkin lebih mementingkan diri sendiri. Ketika ada pekerjaan bersama-sama mungkin tidak mau peduli. Pikirnya saya datang ke sini, tinggal di sini hanya untuk meditasi saja, bukan untuk bekerja, bukan untuk bersih-bersih, hanya untuk meditasi, untuk bawana. Nah, lalu begitu Lumpo tahu hal ini, ya sudah, kalau kamu memang mau bawana, ya sudah tinggal saja sendiri. Nah, begitu tinggal sendiri, nggak kuat, cari kawan. Udah mau bicara gitu, tidak kuat. Nah, akhirnya cari kawan. Nah, jadi ketika tinggal sama kawan bagaimana? Nah, jadi kadang orang-orang ya yang lebih ke arah memiliki sifat egois itu akan demikian, hanya mementingkan diri sendiri tapi tidak melihat ketika diri sendiri juga membutuhkan kawan lainnya. Nah, makanya pernah ada satu pelajaran yang mungkin cukup dikatakan tidak elok ya. Karena ada seorang guru yang mana guru ini memiliki murid-murid. Lalu ada 2 orang murid di sana yang berdebat mengenai soal mudah saja. Yang pertama mengatakan ya 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang satu lagi mengatakan 2 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, lalu keduanya berdebat. Bagaimana siapa yang benar? Lalu keduanya sepakat. Kalau mau tahu siapa yang benar, kita tanyakan saja sama guru. Nah, tapi sebelum tanyakan kepada guru, kita harus buat perjanjian terlebih dahulu. Apa perjanjiannya? Kalau saya yang benar, nah, yang salah ini ya, yang jawabannya bilang 2 tambah 2 sama dengan 3. Kalau saya yang benar, ya, kamu akan dipukul oleh guru. Kalau guru bilang kamu yang benar, yang 2 tambah 2 sama dengan 4 itu yang benar, maka saya akan mati, bunuh diri. Nah, jadi yang bilang 2 tambah 2 sama dengan 3, kalau gurunya bilang salah, dia akan mati, bunuh diri. Lalu tanyakan kepada gurunya, keduanya, sambil mengatakan juga ini kesepakatan mereka. Jadi kalau yang 2 tambah 2 sama dengan 4 itu yang benar, yang 2 tambah 2 sama dengan 3 akan mati. Ya, yang 2 tambah 2 sama dengan 3 yang benar, maka yang 2 tambah 2 sama dengan 4 akan dipukul. Akhirnya guru mendapatkan demikian, ambil kayu, pukul murid yang jawab 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau bisa kita berbicara kenyataan di sini, tentunya guru itu salah. Karena murid yang benar, tetapi harus menerima bahwa
jawabannya itu disalahkan dan juga mendapatkan pukulan juga. Begitu selesai, murid yang bodoh tersebut itu dengan senangnya tertawa-tertawa, lari ke sana kemari. Nah, akhirnya selesai daripada itu, murid yang merasa jawabannya kok sudah benar tapi kok disalahkan, itu penasaran, mengapa guru yang jelas-jelas mungkin tahu mana yang benar, tapi mengapa saya yang dipukul? Nah, akhirnya tanya kepada gurunya. Begitu ditanya, apa ya jawaban gurunya? Gurunya menjawab, saya lebih baik memilih murid saya itu kena pukul dan dia tahu bagaimana caranya untuk memiliki kerendahan hati, untuk bisa juga mengalah, dan juga untuk tidak semestinya melakukan hal bodoh dengan berdebat dengan orang yang tidak pandai, dibandingkan harus melihat satu nyawa melayang sia-sia karena hal yang sesepele ini. Nah, begitu mendapatkan demikian, murid itu pun ya bisa menerima dan mulai dapat mengambil pelajaran dari hal itu. Nah, disinilah yang kadang pelajaran sederhana, tetapi kalau misalnya kita lihat di dalam kehidupan kita, di mana kadang kita merasa benar, selalu ingin diakui, ingin menang dengan yang lainnya. Terkadang kita juga perlu belajar dari anak ini. Lihat bagaimana anak ini mendapatkan pelajaran dari gurunya. Walaupun kita berada di posisi yang benar, tetapi ada baiknya untuk berusaha mencoba mengalah. Karena hal itu akan sangat bermanfaat tentunya untuk jangka waktu ke depannya, jangka waktu yang panjang, yang mana kita tidak tahu akan terus sampai kapan menjalani hidup ini dan akan terus bertemu dengan orang-orang seperti apa di dalam hidup ini. Karena tidak hanya satu orang saja yang kita temui, akan ada orang lainnya, akan ada dengan sifat yang baru, dengan karakter yang baru. Dan ketika kita tetap berpegang teguh pada kebiasaan yang mana selalu menganggap bahwa diri sendirilah yang paling benar, nah di sanalah besar kemungkinan tidak akan ada orang yang ingin bersosialisasi atau berbicara dengan diri kita. Nah, selanjutnya siap-siap untuk anumodana pelimpahan jasa. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sape purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo viwajantu sabaro winasatu mate bawatwantara sukhi ligayuko bawa abiwadan nasilisani cangut pacayino cataro dhammawan danti ayuwano sukhang balang ratanataya nubawena ratanatayate dukha roga baya wera soka santu cupadawa aneka antaraya piwina santu asesato jaya siddhi danang labang soti bagayang sukhang balang siri ayu cawanno ca bogang buddhi caya sawa satawasa ca ayu ca jiwa siddhi bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te
บาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัดาโสทิภวันตุเตบาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัดาโสทิภา